salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Prihatin SE, Kepala Sekolah SMPK Samaria Kudus. Sekolah kami berada di Jalan Raya Meruya Utara nomor 17, Kembangan, Jakarta Barat. Bila kita dengarkan di depan sana, di mana sekolah kami persis di depan jalan raya, sehingga salah satu kekuatan dari sekolah kami adalah letak sekolah kami sangat strategis. Oleh karena itu, kita menyaksikan berikutnya adalah bahwa bagaimana saya menjalankan program rencana pengembangan sekolah yang akan saya lakukan di beberapa sisi. Moto dari Yayasan Samaria Kudus adalah Walking with God in the Classroom. Perjalanan terpanjang dalam kehidupan manusia adalah menemukan dirinya sendiri. Bagaimana kita menemukan medan tempur generasi milenial secara profetik dan apostolik? Pengalaman dengan Kristus adalah cerita terhebat dalam setiap generasi. Visi misi berkembang dalam kasih. Saat ini saya ingin menyampaikan rencana pengembangan sekolah, yang menjadi salah satu tugas yang harus saya lakukan dalam proses mengikuti diklat penguatan kepala sekolah secara daring angkatan pertama yang diselenggarakan oleh Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta pada tanggal 3 sampai dengan 30 November 2020. Mengingat situasi saat ini masih pandemi COVID-19, saya melaksanakan workshop secara virtual atau online. Memang akan ada kendala, namun itu cara aman yang saya lakukan. Adapun permasalahan pembelajaran yang saya angkat adalah meningkatkan kompetensi guru melalui workshop tentang penyusunan, perencanaan, dan penerapan pembelajaran yang bernuansa student well-being di SMPK Samaria. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah koordinasi dengan yayasan sehubungan dengan rencana workshop atau IAKT secara virtual, dilengkapi dengan surat informasi, surat yayasan, juga foto dokumentasi, kemudian membentuk panitia, menghubungi narasumber, menyiapkan ATK, koordinasi dengan guru, serta menyampaikan undangan kepada guru, kemudian pelaksanaan hari pertama dan hari kedua dan hari ketiga, kemudian mempresentasikan pembuatan perencanaan pembelajaran, praktik penerapan, dan langsung di kelas secara hasil dari keterlaksanaan kegiatan adalah yang pertama, monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS mendapatkan angka nilai 85 berkategori baik atau memadai. Evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan supervisi dan manajerial mendapatkan angka di 78 kategori baik atau memadai. Sedangkan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh guru mendapat angka nilai 90 berkategori baik atau memadai. Ketercapaian pada aspek pencapaian student well-being di angka 80, sehingga kita bisa melihat hasilnya. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi berdasarkan nilai yang diperoleh pada analisis data monet. Secara umum, penyusunan, perencanaan, dan penerapan pembelajaran yang bernuansa student well-being pada pembelajaran daring di SMPK Samaria Kudus mendapatkan hasil baik. Hal ini terlihat dari antusias guru untuk mencoba mempelajari dan membuat perencanaan dan penerapan pembelajaran yang bernuansa student well-being. Namun masih ada beberapa guru yang terkendala dan perlu dibantu untuk di dalam melakukan kegiatan tersebut. Tindak lanjut. Untuk penyusunan perencanaan dan penerapan pembelajaran yang bernuansa student well-being di masa yang akan datang masih perlu dikembangkan sebagai salah satu solusi pembelajaran. Demikian pelaksanaan RPS yang telah saya buat. Saksikan testimoni berikut ini. Saya orang tua dari salah satu murid SMP di Samaria Kudus. Nah, sore hari ini saya memberikan tanggapan bagaimana pembelajaran jarak jauh, yaitu pada masa pandemi ini. Nah, menurut saya pembelajaran jarak jauh sudah baik. Good morning, Mr. Sam and Mr. Agus. I'm happy to learn about the procedure text. Today, I would like to present how to make a grass jelly ice. Tools and ingredients needed are syrup, grass jelly, cold water, glass, cutting board, knife, and spoon. First of all, cut the grass jelly into small pieces.
Shalom, selamat siang. Saya Ibu Ani dari Sekolah Samaria Kudus. Saya sudah mengikuti workshop tentang student well-being, di mana setelah saya mengikuti workshop tersebut banyak manfaat yang saya dapatkan, di mana di sana saya dididik untuk dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif bagi siswa, di mana dapat menumbuhkan minat belajar, dan dalam pembelajaran itu akan lebih membuat sesuatu atau suasana yang menggembirakan, di mana di dalam generasi milenial saat ini, jika kita dapat menggunakan media dengan baik dan juga menyelipkan suatu pendidikan karakter kepada siswa, akan lebih dipahami oleh para generasi milenial saat ini dibandingkan hanya kita memberikan teori saja, tetapi tanpa adanya suatu keterampilan atau inovasi yang dapat mengembangkan kreativitas siswa, tentu saja tidak akan mudah diserap oleh siswa. Nah, dengan adanya student well-being ini akan membuat minat belajar siswa yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, dan juga menyenangkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Akhirnya saya katakan tak ada gading yang tak retak, tentunya semua belum sempurna. Kiranya setelah saya mengikuti diklat penguatan kepala sekolah ini bisa lebih baik lagi di dalam memimpin sekolah untuk lebih baik. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber saya Bapak Purnama, saya PPHD, admin kelas F, Ibu Nova, juga rekan-rekan kepala sekolah yang ada di kelas happy yang luar biasa, saling berbagi pengalaman, saling menyupport, saling menolong. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru di SMPK Samaria Kudus, juga Yayasan Samaria Kudus yang sudah mendukung, Dinas Pendidikan JB2 yang telah memberi kesempatan kepada saya. Akhirnya istri saya Hana, 3 anak saya Fani, Rispa, dan Piko. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.